Acara selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian Ketua Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Samar Indonesia sekaligus pengetukan palu penutupan semester genap dan sekaligus ditutup dengan doa. Yang terhormat pendiri Yayasan Raja Wali Aras Samar Indonesia, Ibu Ramayani, Magister Pendidikan. Terima kasih sudah hadir, Bu. Yang terhormat pembina Yayasan Raja Wali Aras Samar Indonesia, Bapak Pendeta Martin Semri Eknoe, Magister Pendidikan. Yang terhormat para pengurus dari Yayasan Raja Wali Aras Samar Indonesia, Bapak Sekretaris Yayasan, Bapak Evangelis Musa Mau MPD, kemudian Bendahara Ibu Linda Kendek, dan yang terhormat adalah para jajaran saya, para Waket 1 bidang akademik Ibu Desi Eman MTH, Waket 2 Ibu Lili Grace Mantiri MPD, Waket 3 Bapak Doha Ronald Situmpul MTH, dan yang terhormat para dosen pengajar, yang terhormat para staf kantor, staf akademik Bapak Rifa Gulo, staf administrasi Bapak Jepri Nainggolan, dan staf perpustakaan Bapak Victor. Yang terhormat para mahasiswa dan mahasiswi ya, yang reguler yang ada di kampus ini, maupun para mahasiswa-mahasiswi PSJJ yang akademik maupun yang pendengar yang kami kasihi dan hormati juga, komunitas atau keluarga Iman Rasuli KIR yang dibawa komando dari Pak Rino, Pak Anton dan kawan-kawan. Terima kasih juga telah mendukung acara penutupan semester ini, mengambil bagian yang sangat signifikan, mempersiapkan banyak hal ya. Dan yang kami kasihi dan yang kami hormati juga semua pihak yang mendoakan dan mendukung pelayanan dari Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Samar Indonesia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para pengajar yang mengambil bagian dalam proses belajar mengajar untuk semua mata kuliah di dalam semester ini, dan terima kasih juga kepada semua pihak, terutama para jajaran saya yang mendampingi saya selama semester ini menjalankan STTRI Batam, para staf kantor, termasuk para pengurus yayasan, dan semua orang yang terlibat mendukung, mendoakan STTRI. Sebagai ketua STTRI, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, seperti yang kita sudah ketahui bahwa dalam bulan ini kita betul-betul sangat sibuk dan sangat mengalokasikan hampir semua perhatian kita untuk mendapatkan legalitas untuk institusi, untuk Prodi S1 Teologi, termasuk juga Prodi S1 PAK. Dan puji Tuhan untuk visitasi untuk yayasan itu sudah dilakukan. Visitasi terakhir itu direncanakan akan diadakan pada akhir bulan ini, pada bulan Juni ini. Dan kalau itu sudah dilaksanakan, maka saya kira STTRI Batam itu sudah memasuki tahap signifikan yang paling awal untuk mulai mengembangkan diri menuju pencapaian visi dan misi di masa depan. Jadi kepada semua pihak, mulai dari yayasan, pengurus, para mahasiswa baik yang regular maupun PSJJ, termasuk keluarga Iman Rasuli, termasuk semua pihak yang mendoakan, mendukung STTRI, kami saat ini sedang memusatkan perhatian untuk mendapatkan legalitas itu. Karena di dalam bulan ini kita harus mengadakan ujian skripsi bagi sejumlah mahasiswa pindahan tingkat akhir yang pindah ke sini. Dan itu tidak bisa diadakan kalau kita belum mendapat izin. Jadi itulah sebabnya segenap energi, tenaga, termasuk juga dana itu difokuskan untuk pelaksanaan visitasi yang sangat penting ini. Klimaksnya nanti itu pada akhir bulan ini. Kita doakan supaya tidak ada penundaan, tidak ada hambatan, itu bisa dilaksanakan, dan dengan demikian kita bisa mengadakan ujian skripsi. Nah, yang berikut, saudara-saudara, saya sangat ingin supaya ruangan-ruangan ini penuh dengan para mahasiswa, dan itu saya ungkapkan terus-menerus, dan itu bisa terjadi kalau kita semua ikut terlibat untuk membawa mahasiswa baru. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk para mahasiswa yang ada sekarang di sini, tapi juga untuk semua staf dosen yang ada, para waket, semua harus terlibat aktif, memanfaatkan semua sarana
untuk menyebarluaskan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Kita punya mimpi supaya di masa depan Indonesia ini betul-betul dimenangkan untuk Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil. Dan itu tidak bisa terjadi kalau yang memberitakan Injil itu 3 orang, 2 orang, 10 orang. Harus banyak orang, ratusan ribuan orang harus ada di tempat ini, dididik, dibina, dibentuk, dipersiapkan semaksimal mungkin untuk nanti pergi keluar sana dan secara gagah berani, secara excellent memberitakan Injil dan berdaya tahan, tangguh, tahan menderita, rela menderita untuk memberitakan Injil di luar sana. Jadi melalui kesempatan ini saya memanggil para pemuda-pemudi Kristen di seluruh Indonesia untuk datang ke tempat ini, menyerahkan diri dan menjadi hamba Tuhan. Dipersiapkan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita firman di masa depan. Dan itu berarti keterlibatan aktif dari semua pihak yang ada di dalam komunitas keluarga besar Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Thamar Indonesia itu harus terlibat aktif. Semua yang kita miliki sekarang itu punya Tuhan. Keluarga, termasuk kehidupan yang kita punya, pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya, itu punya Tuhan. Dan kita harus gunakan untuk Tuhan. Dan itu sebabnya saya tidak henti-henti seperti radio rusak saya sekarang. Mengingatkan supaya terus-menerus gunakan semua yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terlibat aktif, menyebarluaskan informasi dan mengajak orang-orang untuk datang ke STT RAI Batam. Dan itu juga berarti saudara-saudara, dengan mengingat upaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin mahasiswa baru, target kita 150 orang di semester ini, itu berarti kita perlu supaya mempersiapkan sarana prasarana yang cukup. Untuk sekarang ruang belajar itu saya kira sudah cukup untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi kalau setiap tahun itu 150, itu 2 atau 3 tahun kita tidak perlu tambah ruang belajar. Itu sudah cukup. Yang mungkin belum cukup adalah asrama. Karena sekarang ruangan untuk asrama kita itu hanya 1 lokal dan 1 lantai per gender ya. Jadi asrama untuk mahasiswa laki-laki itu 1 lokal, kemudian perempuan itu 1 lokal. Nah, kalau tambah 150 itu berarti asrama kita yang tidak muat. Dan itu berarti doakan supaya kita mesti tambah 1 ruko lagi untuk asrama. Nah, kita sedang berencana sangat serius untuk menambah ke samping itu, yang Hosea itu, kita akan ambil kemudian renovasi menjadi asrama. Karena mengingat kita akan terima cukup banyak mahasiswa pada semester ini, termasuk juga tahun-tahun ke depan. Supaya dalam 2 atau 3 tahun ke depan kita tidak perlu tambah lagi sarana prasarana. Itu sudah cukup untuk jumlah personil, jumlah dosen, termasuk juga jumlah mahasiswa yang ada di asrama. Dan itu berarti perjuangan yang kita lakukan di sini itu bukan perjuangan yang kecil. Itu bukan perjuangan yang kecil. Kita tidak ada lagi waktu untuk cekikikan di sini. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Karena waktu yang tersedia untuk kita ke depan itu sangat singkat dan sangat banyak yang harus kita kerjakan. Dan ini terutama bagi para pengurus yayasan, termasuk juga para pengurus STT, para waket, para dosen, dan para staf yang ada. Pusatkan perhatian untuk mengurus pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Ini adalah satu pekerjaan Tuhan yang sangat besar dan akan terus menjadi sangat besar ke depan. Dan itu membutuhkan komitmen kita, membutuhkan kerja keras, membutuhkan kerelaan untuk menyediakan tenaga, menyediakan waktu, perhatian, difokuskan, dipusatkan untuk mengurus pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa dia terlihat dipakai Tuhan kalau dia sibuk ngurus banyak hal. No, itu stupid. Justru tidak akan jadi apa-apa kalau kamu ngurus banyak hal sekaligus. 1 hal, tapi kamu urus dengan baik, urus dengan serius, urus dengan penuh komitmen, penuh dedikasi, pengorbanan, pusatkan semua perhatian, resources yang ada untuk 1 hal itu akan menjadi sangat excellent. Ketimbang kamu urus 2-3 hal, kelihatannya sangat sibuk, tapi semuanya tidak jadi apa-apa. Jadi semua yang terlibat di STT RAI harus punya dedikasi semacam itu, harus punya mentaliti pelayanan semacam itu di STT RAI.